Serius? Lihat, Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNBP. Astaga, aku coba punya cek. Nah iya, aku juga nggak lolos. Sumpah, saya itu kayak sia-sia ya kita belajar selama ini. Niatnya pengen ya belajar, tapi makin lama makin kira kampus yang bagus gimana ya. Aku udah cari-cari sih, tapi makin digusur makin bingung mau kuliah di mana. Iya sih, pengen kampus yang lain, tapi juga masuk akal, bisa bantu kita berkembang. Ada nggak ya? Misi, Mbak, kita nggak sengaja dengar katanya kalian udah cari kampus ya? Kok bisa tahu sih? Karena kita itu dulu juga pernah ngerasain gimana stresnya gagal SNBP. Tapi itu bukan akhir dari segalanya, justru awal buat pilih kampus yang benar-benar cocok. Kampus mana tuh kira-kira? Situ Teknologi Bisnis dan Bias. Kampus kita belajar sekaligus lebih. Wah, seriusan Kak? Aku jadi tertarik banget nih. Iya nih, kita jadi tertarik, tapi takut mahal. Tenang aja, ada beasiswa dari awal masuk sampai lulus kuliah. Bahkan ada uang jajan setiap 6 bulan sekali. Makin semangat kan skripsi kerja pasti. Yusuf, kita daftar. Let's go, masa depan kita. Sini, gabung bareng kita aja yuk. Di Institut Teknologi dan Bisnis Adias. Kuliah seru, masa depan bersinar. ITB Adias punya lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung, dosen-dosennya ramah, pembelajaran interaktif, dan fasilitasnya lengkap. Kita juga diajarin untuk berani tampil, kreatif, dan juga punya jiwa kepemimpinan. Pokoknya gak cuma pintar, tapi siap kerja. Dan banyak kegiatan pengembangan diri dari organisasi kompetisi sampai program kampus merdeka. Bagaimana sih Ibu melihat perkembangan kampus ini dalam hal fasilitas, program, dan kualitas pengajaran selama ini? Kalau fasilitas saya melihat sih alhamdulillah ini sudah berkembang secara pesat. Untuk kan masih di Singapura dengan tahu sendiri lah di sana kondisinya kan memang gedungnya terbatas. Memang dia langsung dua. Ya dulunya di Setiap Soleh. Lantai 2 cuman memang untuk parkirnya susah. Di tahun 2024 sudah pindah ke sini, alhamdulillah sudah milik sendiri, gedung sendiri. Insya Allah nanti akan dibangun 4 lantai. Jadi memang perkembangannya pesat untuk fasilitas ya, untuk per kampus. Kemudian kelas juga kita sudah proyektornya sudah lumayan bagus. Kemudian ada ruang kelas khusus juga untuk di S2 lumayan dan fasilitasnya program beasiswa. Memang kalau program beasiswa di kita hanya dari pemerintah ya, HIP ya. Dari program beasiswa yang lain sih belum ada. Kalau dulu memang ada dari pemerintah, itu namanya itu beasiswa apa ya? Beasiswanya itu untuk anak yang minta. Jadi kalau dia mengikuti BEM, BTN itu bisa diajukan. Kalau sekarang udah nggak bisa, memang harus di HIP. Kualitas pengajaran. Kualitas juga iya. Kita memang sudah setiap tahun pasti ada perbaikan ya di RPS. Kalau mau ngajar memang harus dilihat dari RPS-nya, harus sesuai. Jadi dari prodi memang sudah dari RPS-nya sudah mengasih kalau ada dosen terbaru baru masuk itu biasanya kita diinformasikan. Jadi juga sudah ada 5 untuk yang doktornya. Bagaimana sih menurut Ibu kampus ini tuh mendukung perkembangan mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik? Ya, alhamdulillah sih pasti mendukung ya kita ya. Contohnya kegiatan di UKM ya, itu juga kita mendukung. Kalau dulu pernah ada itu dari UKM seni itu ada monolog di Surabaya ya, kita biayai. Jadi kita memang benar-benar mendukung ya untuk yang ekstranya. Pendidikan juga sama. Kalau saya itu kemarin kan ngajar di pasar modal. Jadi kita tidak hanya dari dosen yang ngajar, juga harus ada praktisi. Kita memanggil, kita kolaborasi sama mahasiswa. Terus kita mengundang dari praktisi untuk pasar modal apa ya, menambah ilmu untuk anak-anak ya, khususnya mahasiswa. Tidak hanya kita dapat materi dari bangku kuliah aja, tapi Menghadapi tantangan di dunia profesional setelah lulus. dari semester 1 sampai semester 7 ada mata kuliah kita dibekali juga untuk kompetensi, dan kebetulan
kemarin informasinya Google. Kalau Google lebih ke jenjang kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan di Pemalang. Jadi memang informasi biasanya kalau di alumni udah lulus ya, itu kalau ada informasi lowongan pekerjaan biasanya kita langsung share. Dan Katanya anak manajemen kerjanya cuma ngitung, duduk manis, terus lulus. Cuma modal Excel. Bener gak sih? kata siapa? Lihat dulu nih kehidupan kita. Di manajemen, kita belajar mikir strategis, gak cuma ngitung, tapi analisis data, studi kasus, sampai bikin solusi bisnis. Itu juga jago storytelling juga, kita juga harus bisa presentasi ide kayak uji ke investor. Tuh banyak yang udah mulai bisnis dari kuliah, ilmunya langsung kepake. Jadi masih mau bilang anak manajemen itu biasa aja? Awas ya kena mindset pertama. Karena di manajemen kita belajar jadi pemimpin masa depan. Kreatif, kritis, dan bisa adaptasi ke dunia kerja. Kita anak manajemen dan kita beda.